Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Enggita. Kali ini aku akan membahas bukan pilih kartu ya, berjudul yang membuat mereka iri kepadamu. Oke, aku mau menyapa dulu ya untuk teman-teman yang masih stay tune. Halo semuanya, thank you masih stay tune terus setia ada di channelku, dan juga teman-teman yang baru mampir. Halo semuanya, salam kenal ya. Oke, kita akan langsung saja ya di sini. Yang membuat mereka iri denganmu, yang membuat mereka iri kepadamu, yang membuat mereka iri kepadamu. Oke. Yang membuat mereka iri kepadamu. Oke. Oke. Tampaknya di sini kamu banyak yang memang mempunyai bakat-bakat spiritual gift juga ya. Ada yang juga indigo, ada yang punya bakat-bakat spiritual yang lain juga. Ada yang aku ngerasa memang salah satu dari anggota keluarga kalian, ataupun kalian mungkin ya itu memang tipikal orang-orang yang crystal child ya sebutannya. Nanti apa itu mungkin bisa nanti di googling ya biar lebih jelas lagi. Aku akan langsung bahas aja untuk yang sekarang. Di sini ada life review. Archangel Jeremiel, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Jadi di sini aku ngerasa kamu itu orang-orang yang sebenarnya dalam kehidupan udah banyak yang udah beres ya, dalam artian tuh kalian udah banyak yang sudah berdamai dengan diri kalian sendiri, udah tahu tentang misi jiwa kalian sendiri. Aku ngerasa juga kamu itu tipikal orang yang selalu memberikan perubahan yang baik kepada orang lain, suka memberikan energi healing kepada orang lain juga. Aku ngerasa di sini kamu selalu memberikan perubahan ke orang yang kurang balance jadi lebih balance gitu, aku ngerasanya. Jadi di sini ketika kedatangan kamu ke hidup seseorang itu biasanya selalu berdampak baik, walaupun prosesnya itu jatuhnya jadi nggak enak di kamu ya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin kalian juga salah satu tim ya sama denganku ya, healer. Kemudian di sini ada breathe ya, Archangel Raphael, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to relieve old pattern. Jadi di sini tampaknya yang bikin orang lain iri kepadamu selain spiritual giftnya kalian tadi ya. Dan aku ngerasanya di sini selain kamu bisa memberikan dampak baik kepada kehidupan orang lain, tampaknya kamu tipikal orang yang sangat tenang, pembawa damai, cinta kedamaian. Aku ngerasa kamu nggak gampang emosi ya, secara emosional juga balance, sangat dewasa. Aku ngerasa orang-orang juga melihat kamu kok bisa membuat orang lain tuh mudah tersadar dan akhirnya bisa menyadari apa yang salah kayak gitu. Jadi entah kenapa omongan kamu kok jauh lebih didengar gitu ya, entah sama atasan kamu, sama orang-orang di sekitar kamu. Mungkin ibaratnya mereka ngerasanya itu keluarga mereka, tapi kok lebih dengerinnya kamu daripada mereka sendiri, atau hal-hal yang kayak kok aneh gitu ya. Jangan-jangan udah mikirnya tuh yang aneh-aneh gitulah ya. Kemudian di sini ada sensitivity ya, Archangel Haniel, you are extra sensitive to energies and emotion right now. Honor yourself and your feelings. Yang aku udah infoin ya, kamu tipikal orang yang bener-bener secara hati bener-bener sensitif banget. Indera kalian juga banyak yang sensitif. Jadi di sini aku ngerasa kamu suka membaca orang sebelum orang itu bisa berbicara ke kamu, entah tentang masalahnya, entah juga kamu bisa ngerasain kalau sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Jadi firasat kalian itu, gut feelingsnya itu tuh juga dapet gitu. Jadi orang suka heran gitu, kenapa kok kamu tuh kayak bisa terhindar dari hal-hal yang kurang baik juga dari sense-nya kamu gitu. Mereka ngerasa
kayak aku juga pengen kayak gitu, aku juga pengen punya spiritual gift, aku juga pengen ya memberikan kedamaian, perubahan yang baik, aku juga pengen mempunyai bakat-bakat dengan kesensitifan hati, bisa melihat apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain, lebih bisa tajam instingnya, hal-hal yang seperti itu. Tapi tampaknya ini kan bukan sesuatu hal yang bisa langsung mudah diatur lah ya gitu. Jadi mereka iri ke kamu gara-gara segitunya kamu punya kekuatan atas jati diri kamu sendiri, tentang spiritual gift kamu juga. Oke, kemudian di sini ada gentleness ya. Archangel Sandalphon. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Jadi di sini kamu tipikal orang yang mau keadaan sekalut apapun, bagaimanapun pembawaan kamu memang selalu lembut ya, enggak yang mencoba untuk menghadapi sesuatu hal dengan kekerasan. Bukan tipikal orang yang ibaratnya mudah untuk meluapkan emosi negatif ke orang lain. Jadi secara emosional balance, dewasa, aku ngerasa kamu orangnya benar-benar juga penuh dengan kasih sayang ya. Aku ngerasa kamu memang pembawaan healer. Aku ngerasanya memang orang-orang kayak gini kan orang-orang terpilih. Jadi entah bagaimana mungkin mereka ngerasa kamu tuh kayak model kayak orang-orang ajaib lah di dunia ini, ada orang seperti kamu gitu. Dan herannya di saat keadaan-keadaan yang nggak memungkinkan, kamu selalu aja baik-baik aja gitu, dalam artian tetap nggak kepancing emosinya, tetap memilih untuk berdamai, lebih dewasa ya, suka ngalah dengan ego-ego orang lain. Terus kamu juga suka memberikan wejangan-wejangan walaupun mungkin umur kamu masih muda, lebih muda bahkan dari mereka kayak gitu. Oke, lanjut ya di sini. Oke, yang membuat mereka iri padamu di sini aku akan jajarin aja ya, karena ini slippery banget. Oke, yang membuat mereka iri padamu. Oke, aku akan ambil 4 dengan tutup mata. Oke, pakai cara tradisional ya. Cara tradisional dengan merasakan energi dari kartu ya, dengan tutup mata. Itu paling bagus untuk para pemula ya. Oke. Ya. Oke. Di sini ada manufaktur ya, yaitu industri ya. Oke, kemudian di sini ada victim, injustice. Kemudian di sini ada builder, construction. Kemudian di sini ada hallucination atau delusion. Antara ini berarti aku taruh begini aja ya, insanity. Jadi aku ngerasa yang membuat mereka iri kepadamu, kamu itu tipikal orang yang sebenarnya secara secara pekerjaan kalian oke-oke aja. Aku ngerasa kalian mempunyai pekerjaan yang lumayan praktikal, nggak yang hal-hal yang sangat pakai spiritual, yang sangat terlalu ngawang-ngawang. Aku ngerasa enggak. Banyak yang dari kalian memang kerjanya di area tadi ya, manufaktur, construction, hal-hal yang seperti itu. Bahkan aku ngelihat kalian tipikal orang yang suka membangun orang lain, meskipun kamu mempunyai tujuan-tujuan yang sepertinya itu terlalu mulia, seakan itu bukan hal yang ada di dunia ini. Ibaratnya kayak orang selalu bilang kita harus berdamai, harus memberikan cinta kepada sesama,
dan orang-orang yang ada di dunia tahu nggak mungkin kita memberikan cinta kepada sesama terus-terusan. Lihat aja realitanya, dunia ini terlalu kejam untuk orang-orang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itulah. Jadi aku ngerasa kalian tipikal orang yang punya tujuan-tujuan mulia yang sampai mungkin gak sesuai dengan kenyataan menurut mereka. Mereka ngerasanya kayak kurang bisa seakan itu gak nyata gitu, kayak terlalu ngawang-ngawang apa yang kamu pikirin. Tapi entah kenapa dengan pikiran kamu yang terlalu sebutannya imajinatif buat mereka gitu ya, itu malah ngebuat mereka jadi kayak, andaikan aja pikiran aku, keyakinan aku setulus kamu gitu, sesimpel kamu, mungkin aku nggak bakal banyak hambatan dalam hidupku. Mungkin dengan akhirnya aku bisa yakin dan berserah kepada Tuhan, aku juga punya manifestasi hal-hal yang baik seperti kamu gitu. Ternyata di saat kamu menanamkan sesuatu hal yang baik, percaya kepada orang lain juga akhirnya memberikan kepercayaan itu kepada kamu, bahkan dalam hal-hal yang kurang logika gitu ya. Ibaratnya mungkin kamu secara random ngebantuin orang gak dikenal, orang-orang udah pada bilang ke kamu tuh hati-hati gitu ya, janganlah kamu bantuin dia, bahaya, orang asing, bla bla bla. Tapi kamu percaya kepada orang tersebut, dan ternyata yang kamu bantuin itu ternyata memang orang yang sangat baik kayak gitu, dan akhirnya membalas kebaikan kamu sampai orang lain kayak, wah dia sangat beruntung ya gitu, karena dia punya keyakinan hal tersebut, jadi berbuahnya berkali lipat sekarang. Andaikan aku seberani itu, andaikan aku juga sepositif itu memandang orang lain. Nah, hal-hal yang seperti itulah. Jadi orang itu taunya per satu outputnya aja, per satu hasilnya aja, nggak tahu di saat prosesnya itu tuh banyak juga ujian. Kayak tadi ya, ketika ada orang asing minta bantuan, apakah kamu membantu ataupun tidak, itu kan semua jadi pilihan kamu sendiri. Rata-rata orang-orang nggak mau ribet dan takut ibaratnya nanti ditipu lah apalah, takut hal-hal yang aneh-aneh gitu, yang buruk-buruk gitu. Tapi ternyata kamu orangnya terlalu positif, bahkan ya berpikir yang kurang baik kepada orang lain itu jarang. Apalagi kamu punya insting yang melindungi kamu punya sensitivitas, tahu orang lain itu jujur atau tidak. Jadi ketika kamu lihat dia bener-bener butuh bantuan, hati nurani kamu mudah tergerak. Jadi seperti sudah bisa memfilter mana yang jujur, mana yang enggak gitu loh, aku ngerasanya ya. Kemudian kamu tipikal orang yang tadi gemar membantu orang, bahkan juga dari kalian juga ada yang seorang kayak pendidik menurut aku ya, yang juga memberikan transfer knowledge atau skill ke orang lain. Aku ngerasa kamu membantu orang lain untuk bisa membangun mindsetnya atau membangun skillnya, membangun pengetahuannya. Aku ngerasa kamu memang jadi sosok pelakunya lah ibaratnya seperti itu. Dan aku melihat mereka itu iri sama kamu karena kamu seolah-olah orang yang selalu dibantu oleh banyak orang. Padahal ya karena orang-orang memang melihat kamu itu suka membantu, jadi mereka akhirnya membantu ketika kamu kesusahan, hal-hal yang seperti itu. Jadi orang-orang melihat kamu kok kayak mudah dipercaya, kok enak kayak gitu-gitu, seakan kamu itu sebenarnya banyak keberuntungan. Padahal kalau dilihat-lihat banyak orang yang suka memberikan fitnah ke kamu segala macem, tapi ujung-ujungnya selalu ketahuan kayak gitu. Jadi walaupun itu takes time, tapi selalu akhirnya ada kayak semacam waktu yang akhirnya memutarbalikan apa yang difitnahin ke kalian gitu. Jadi ketahuan kalau kalian orang yang baiknya itu, orang yang jujurnya itu
Jadi walaupun proses yang gak enak, kamu tipikal orang yang cukup sangat sabar dengan semua prosesnya, dan kamu juga cukup berserah kepada Tuhan. Jadi mereka iri dengan tingkat spiritualitas kalian, kok bisa sampai segitunya ngelewatin itu semua. Kalau aku jadi dia nggak sanggup deh, kayak semacam kayak gitu. Aku ngerasa di sini kalian juga tipikal orang-orang yang apa ya, terus haus akan pengetahuan gitu. Aku ngerasa selalu mencoba untuk aktif, mencoba untuk berpartisipasi, entah itu membantu orang lain atau akhirnya memperkaya diri sendiri, dalam artian memperkayanya kayak knowledge gitu ya, skill baru, sesuatu hal yang baru kamu bisa pelajari, kegiatan yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan juga pada orang lain. Jadi aku ngerasa ada hal-hal yang mereka melihatnya tuh kayak udah otomatis, sudah enak buat kamu. Jadi apa ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bagus yang kalian lakukan, mereka iri juga. Aku juga pengen tuh dapat kesempatan itu, tapi aku nggak dapet kayak gitu. Entah kalian punya tempat pendidikan yang oke, atau tempat kerja yang oke sekarang, atau aku ngerasanya seperti ada apa ya, entah itu agen mungkin ya, atau agensi atau perusahaan yang mungkin banyak orang pengen masuk situ tapi susah, bagian kalian tuh kayak mulus gitu aja. Nah, yang kayak gitu-gitu yang aku rasakan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini yang mereka iri kepadamu, yang mereka iri, yang membuat mereka iri kepadamu, yang membuat mereka iri kepadamu, yang membuat mereka iri kepadamu. Celebrate yourself, you deserve it. Jadi kamu tipikal orang yang itu ya, santai, easy going, modelnya kayak work hard, play hard ya, menyenangkan. Aku ngerasanya kamu tipikal orang yang tahu gimana caranya untuk bersyukur. Dia melihat kamu positif banget, ceria banget, enak banget hidupnya. Jadi itu yang membuat mereka iri ya kepadamu. Kemudian di sini ada get creative and exceed your imagination with wonder. Jadi untuk beberapa dari kalian, mereka iri sama kekreatifannya kalian gitu. Imajinasinya kalian itu ternyata membuahkan karya kayak gitu. Cara berpikir kalian juga sangat kreatif, yang mereka sampai sempat berpikir kok bisa. Mungkin mereka misalnya melakukan sesuatu hal tuh susahnya setengah mati ya, dapat ide-ide segala macam. Kamu kok bisa otomatis bisa sehari bisa ngehasilin karya tuh mungkin sampai 2 sampai 3, sedangkan mereka mungkin satu karya aja bisa sampai 1 minggu sendiri. Yang hal-hal seperti itu, nggak ngira aja ternyata kamu tuh sekreatif itu juga, dan mereka pengen banget gitu ya punya bakat seperti kamu. Entah itu kamu mungkin di area digital art mungkin, atau mungkin ngelukis, atau kalian juga kreatif dalam gambar ya, ataupun musik, apapun itu ya. Oke. Yang membuat mereka iri kepadamu. Di sini ada change one thing today, start small ya. Aku ngerasa mereka iri dengan sifat kamu yang benar-benar selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru, perfeksionis ya, rapi, terstruktur. Aku ngerasa juga kamu tipikal orang yang gak takut perubahan, jadi mereka iri dengan karakter kamu seperti itu juga. Oke, yang membuat mereka iri padamu. Trust your intuition, she's always right. Jadi mereka iri dengan intuisi kamu yang sangat kuat, yang tadi aku udah infoin ya. Jadi entah kenapa dengan akhirnya di guide dengan
intuisi kamu ya, kayak dibimbing intuisi kamu selalu dapat hal-hal yang menurut mereka jadi hal-hal yang enak banget gitu ya. Andaikan aku punya intuisi sekuat kamu gitu. Jadi banyak yang dari kalian juga sudah sangat berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain juga ya, aku ngerasain. Jadi mereka ngeliat kamu tuh jadi kayak ceria, positif ya, banyak hal yang bertumbuh secara baik, nggak kayak hidup mereka gitu yang aku rasain. Terus aku ngerasa kalian di sini juga tipikal orang yang bisa membantu orang-orang yang kurang beruntung ya, yang suka diperlakukan tidak adil. Terus yang aku ngerasa kalian ini tipikal orang yang bisa membuahkan hasil-hasil karya dari kehaluan kalian sebenarnya ya, bukan hal kehaluan ya, imajinasi kalian. Kemudian aku ngerasa kalian itu tipikal orang yang bisa menjadi pelaku bisnis menurut aku. Jadi tipikal orang-orang yang punya bisnis dimana akhirnya bisa membantu orang banyak juga, entah itu akhirnya membuka lapangan pekerjaan ataupun bisa kayak semacam membantu orang-orang yang nggak diperlakukan adil kayak gitu. Jadi aku rasa nanti aku lebih jabarin lagi ya, oke? Ya. Yang membuat mereka iri kepadamu. Oke. Aku ngerasa memang mereka iri dengan kamu yang sangat positif sih. Kayak apa ya, mau kamu umurnya berapapun, kalian tuh kayak tipikal orang yang sangat positif, optimis, bersemangat, berjiwa muda. Mau itu umur kalian berapapun, orangnya sangat ceria, fun ya, orang yang gak takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, terbuka tentang perubahan apapun. Aku ngerasanya seperti itu. Di sini ada The Emperor ya, kalian yang membuat mereka iri. Aku ngerasa beberapa dari kalian tadi ya punya bisnis sendiri. Terus aku ngerasa dari kalian juga sosok leader dimanapun, entah itu kalian jadi leader di kantor, di lingkungan kalian, komunitas kalian, ataupun aku ngerasa kalian itu memang jadi sosok yang berpengaruh di manapun kalian berada. Mereka iri dengan orang-orang yang menghormati kalian gitu. Kemudian di sini ada Four of Swords. Mereka iri dengan sisi spiritualnya kamu ya, bagaimana kamu juga menyadari hal-hal yang perlu hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri kalian sendiri, ataupun aku ngerasanya kalian mempunyai inner knowing yang luar biasa. Jadi orang itu nggak ngeh kamu itu seumur kamu yang masih muda, ternyata kamu kalau berpikir tuh dalam juga ya, kalau berpikir luas juga ya gitu. Kemudian di sini ada The Empress. Mereka iri kepadamu ya, yang membuat mereka iri kamu sekarang lebih cantik lagi, lebih sukses lagi, lebih terlihat leveling up gitu. Jadi aku ngerasa kamu tuh udah jauh banget ya levelnya, peningkatannya di atas dari yang mereka kenal dulu gitu. Jadi mereka nggak ngira kamu bisa sampai sekarang. Segala sesuatu halnya kayak terbuka begitu saja untuk kalian, peluang karir, peluang jodoh, peluang apapun yang baik di dunia. Dan mereka ngeliatnya kok kayaknya semuanya lancar-lancar aja, kok dia semakin cantik, kok dia semakin menarik, kok dia semakin seksi, kok dia semakin pintar, kok bisa selalu begitu. Jadinya aku ngelihat kamu jadi kayak bisa ngehandle hidupan kamu menjadi kayak lebih bisa bertumbuh dalam banyak hal kayak gitu.
Kemudian di sini ada princess of this ya. Jadi mereka yang membuat mereka iri kepadamu, kamu itu udah dianggap punya status lah ya di masyarakat dimanapun kalian berada. Aku ngerasa kamu udah jadi orang-orang yang dihormati di tempat kamu sekarang berada. Aku ngelihat kamu juga mereka ngelihat kamu tuh seperti secara finansial itu udah stabil, kamu udah punya skill yang baik, kamu udah punya gaji yang baik, kamu sudah mempunyai tempat pendidikan yang oke, kamu terlihat orang yang berada, kamu kelihatan sudah bisa handle bisnis kamu sendiri, keren banget gitu. Jarang-jarang seperti itu. Terus aku ngeliat kamu tipikal orang yang buat mereka itu ternyata dengan apa yang kamu coba secara secara random gitu ya, yang sesuai dengan apa yang kamu mau aja bisa menghasilkan ya. Jadi mereka nggak ngira kamu bisa sampai ke tahap ini sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang membuat mereka iri kepadamu, yang membuat mereka iri kepadamu, yang membuat mereka iri kepadamu. Oke, di sini ada uncovering confidence ya, kelihatan ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Fokus. Susah fokusnya ya. Oke, di sini aja. I am the missing piece that completes the puzzle of the universe. Oke. Jadi mereka iri dengan kamu bisa lebih pede lagi ya dalam kehidupan kamu. Mau itu pede mencari jodoh, mencari pekerjaan, membuka bisnis, mencoba segala sesuatu hal dengan cara kamu berpakaian, karena perpakaiannya kamu sekarang udah sophisticated ya, lebih modis lagi, lebih berkelas lagi. Aku ngerasa jarang-jarang gitu orang-orang yang seperti ini. Itulah yang mungkin mereka rasakan ke kamu juga ya, yang membuat mereka iri sama kamu. Kamu sekarang jadi terlihat lebih kuat, mempunyai jati diri yang kuat, identitas yang kuat. Mereka melihat kamu dengan kepercayaan diri kamu itu membawa banyak keberuntungan dalam kehidupan kamu. Kemudian yang membuat mereka iri kepadamu, Oke. Di sini ada hearing inner guidance ya. My intuition flows whenever I'm still, tuh ya. Mereka iri sama tadi, kamu itu punya hati nurani yang wow ya, intuisi yang nge-guide kamu, yang ngebimbing kamu dalam banyak hal yang akhirnya ternyata bener loh gitu. Ibaratnya tuh kamu nggak tahu jalannya, kamu dibimbing sama intuisi dan ternyata kamu nggak masuk jurang, nggak masuk lubang, nggak jadi korban apa-apa. Dan itu mereka ngerasa kayak wow gitu ya, bener-bener dituntun oleh alam semesta gitu. Wah, itu emang udah takdirnya dia gitu-gitu. Padahal mereka tahu itu kamu cuma berdasarkan feeling aja gitu. Kamu kayak berdasarkan feeling aja dan tiba-tiba dapat dan nemu harta karun ibaratnya kayak gitu, beruntung lah. Jadi mereka ngerasanya suka nggak habis pikir kenapa kamu bisa gitu ya, dan mereka pengen banget gitu bisa mendapatkan intuisi sebesar kamu ya, setajam kamu gitu. Oke. Di sini ada unhooking the past ya. Baca bareng-bareng. There is nothing to regret when I learn from my past. Jadi di sini kamu udah move on. Itulah yang membuat mereka tampaknya memang makin ini ya, makin iri sama kamu. Dimana nggak banyak orang bisa semudah itu bisa move on. Mungkin di sini juga ada orang yang di masa lalu kamu juga ya yang membuat mereka, apa kamu
kok mudah sekali move on dari aku aja susah move on dari kamu. Mungkin hal-hal yang seperti itu. Mungkin juga ini bukan mantan untuk percintaan, mungkin mantan bos ya, juga bisa. Jadi aku ngerasanya memang mereka ngelihat kamu tuh jadi sosok yang dewasa, nggak banyak penyesalan tentang masa lalu. Ya kamu tinggal ambil hikmahnya aja dengan apa yang kamu sudah lewati, dan ibaratnya kamu udah fokus dengan kehidupan kamu sekarang, nggak ngeliat-liat yang masa lalu lagi, nggak meratapi masa lalu lagi gitu. Oke, kita lanjut. Yang membuat mereka iri kepadamu, yang membuat mereka iri kepadamu, yang membuat mereka iri kepadamu ya. Oke. Yang membuat mereka iri kepadamu, kamu itu orang yang sangat kuat ya. Jatuh bangun kamu bisa sendiri, tipikal orang yang mandiri, orang yang benar-benar pantang menyerah, orang yang benar-benar sudah mendapati banyak pembelajaran dalam hidup kamu, dan kamu semakin ditempa masalah, semakin kuat lagi, semakin bijak lagi, semakin bertumbuh jadi lebih wow lagi. Jadi mereka juga bingung gitu ya, kok bisa kayak gitu. Mental kamu kuat banget, itu yang membuat mereka iri sama kamu juga. Oke, di sini ada Aphrodite ya, inner goddess ya, awaken the goddess within you to dance self-care and appreciating your divinity. Jadi di sini yang membuat mereka iri sama kamu makin cantik beneran katanya ya, cantik banget. Kenapa dia cantik banget sekarang ini gitu, kok semakin menarik, kok semakin kamu sering melakukan perawatan terhadap diri kamu sendiri, setidaknya dari hati, pikiran kamu, jiwa kamu ya jadi lebih, kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, jadi lebih cantik lagi gitu ya. Akhirnya kamu juga melakukan perawatan juga mungkin ya, lebih fokus ke diri kamu juga secara fisik, jadi terlihat bagaimana indahnya rambut kamu, bagaimana mulusnya kulit kamu, bagaimana kecantikan kamu terpancar, inner beauty kamu terpancar dari jiwa kamu. Jadi mereka ngelihatnya kayak ya ampun gitu, kok bisa makin kesini yang tadinya kurang menarik tiba-tiba jadi lebih stand out lagi sekarang ya. Karena Aphrodite itu dewi kecantikan ya, ini benar-benar dewi yang banyak dipuja oleh orang-orang, dan ini juga salah satu dewi yang memberikan keberuntungan. Oke, lanjut. Di sini ada Pele ya, define passion, be honest with yourself, what is your heart true desire. Jadi yang membuat mereka iri sama kamu ngikutin passion kamu. Jadi banyak dari kamu yang kerjaannya juga udah ngikutin apa yang kamu suka, jadi rasanya kayak bukan rasa kerja gitu. Ada yang aku ngerasa juga kerjanya itu sembari, ada yang kerja sesuai dengan kayak kerja kantoran, yang satunya lagi di saat-saat senggang aku rasa seperti mempunyai bisnis sampingan yang memang sesuai dengan passion kamu gitu. Dan di sini kan kelihatan ya rambut lagi tuh, sepertinya rambut kamu sangat indah ya, aku ngelihatnya. Kemudian kamu tipikal orang yang sangat berani untuk mencoba sesuatu hal, orang yang cukup menggebu-gebu. Mungkin kamu juga fire sign ya, atau bercat kamu ada fire sign, dan bercat kamu kemungkinan ada Aries dan juga Taurus. Aku ngerasanya ada yang Taurus, Virgo, Capricorn di sini, Aquarius, Gemini, Libra. Ya, Aquarius, Gemini, Libra. Aku ngerasain ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang membuat mereka iri kepadamu, yang membuat mereka iri kepadamu, yang membuat mereka iri kepadamu. Oke. Yang membuat mereka iri kepadamu. Oke ya. Aku ngerasa memang kalian orang yang sangat pemberani banget, selalu melakukan sesuatu, nyoba, dan
karena kamu berani, kamu suka seperti mendapatkan keberuntungan karena kamu mau mencoba gitu, karena keoptimisan kamu gitu, yang tiba-tiba dimana kamu ada niat langsung dikasih jalan ya, dimulusin sama alam semesta gitu rasanya. Oke? Ya, kita lanjut. Di sini ada dance ya, find your heart's rhythm, step lightly and swing with the melody, close your eyes and let joy lead the way. Jadi kamu orang yang sangat menikmati kehidupan kamu, menikmati semua ya kegiatan kamu, semua pekerjaan kamu orang yang sangat bersyukur, yang melakukan segala sesuatunya sesuai dengan cara kamu, senyamannya kamu untuk bisa menikmati hari-hari kamu. Kamu sudah bisa mendapatkan ritme lah ya untuk menjalani kehidupan kamu. Kamu tipikal orang yang mungkin misalkan nih kamu kerjaannya bikin kopi gitu ya. Entah kenapa kamu jadi bikin kopi aja tuh bisa sembari nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu ya. Jadi kayak katanya orang nih, kalau kita kerja sembari nyanyi itu artinya kamu tulus dalam bekerja. Jadi ada ibaratnya yang memberi mot lah ya. Pengibaratan, aku juga nggak tahu itu tuh apa, tapi katanya seperti itu ya. Oke, di sini ada anticipation, something wonderful is happening, change is in the air, open yourself to blessing on their way ya. Jadi mereka iri sama kamu karena kamu tadi punya gut feelings ya. Kamu tahu sesuatu hal yang baiknya kamu tetap stay di situ, dan kapan kamu harus out dari situ. Kamu kayak ada yang membimbing lah, intuisi kamu membimbing gitu. Oh, jangan coba untuk bisnis sama dia gitu. Jadi ketika dia nawarin, kamu udah kayak nggak apa-apa, terima kasih kayak gitu. Tapi ketika ada seseorang yang menawarkan hal yang sama dan niatannya baik, sepertinya tuh kayak intuisi kamu juga memberikan pertanda ini oke, kamu coba gitu. Jadi kamu tipikal orang yang sebenarnya mempunyai spesial, dibimbing oleh intuisi kamu, hati kamu gitu, atau yang sering disebut juga gut feeling sih. Kamu tahu gitu kapan waktunya, kayak ibaratnya kamu main saham, kamu tahu juga kapan harus nariknya. Jadi selalu ada semacam alarm tersendiri dalam diri gitulah ya. Oke, kamu selalu percaya tentang hari yang baik, kamu percaya tentang rezeki gak akan kemana, kamu selalu memanifestasikan hal-hal yang baik dan mempercayakan suatu hal yang baik dan akhirnya berbuah baik gitu. Jadi jarang ada orang yang suka memanifestasikan hal-hal seperti itu kan. Dan kamu tipikal orang yang selalu terbuka tentang perubahan. Oke, untuk selanjutnya ada healing. Oke, pas banget ya. Di sini ada bless all in need of healing. Hope and love spirit grant us strength and wisdom. Guide us to the path of wellness. Jadi di sini mereka iri sama kamu karena kamu healer yang tadi aku udah sebutin ya. Kamu selalu bisa menyembuhkan banyak situasi, banyak jiwa-jiwa orang. Mungkin kamu juga sering dicurhatin oleh orang-orang sekitar kamu juga gitu. Aku ngerasanya memang mereka jadi nyaman juga untuk berbagi sama kamu gitu ya. Jadi mungkin udah banyak dari mereka percaya sama kamu kayak gitu, dan mereka melihat kok aku nggak dipercaya, kok kamu yang dipercaya, kok kamu jadi mudah banget deket sama orang lain kayak gitu. Padahal aku yang udah lama ada di sini tapi kok deketnya sama kamu kayak gitu ya. Orang-orang yang seharusnya lebih percaya sama aku kok jadi percaya sama kamu. Jadi ada hal-hal yang mereka suka nggak habis pikir, tapi memang mereka juga ngerasa kamu tipikal orang yang selalu bisa membuat keadaan lebih baik, membuat
orang-orang juga merasa lebih enteng lah ya hidupnya dengan masa-masa yang sudah terselesaikan dari advice-nya kamu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk readinganku kali ini. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin coba ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukan sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk readingan kali ini. Thanks for watching. Bye bye.